Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitayu Pratiwi dengan akhiran NIM 161. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas kasus bisnis digital dan inteligensi bisnis melalui analisis terhadap berbagai peristiwa aktual yang mengguncang tanah air. Saya akan memberikan bahasan kritik sosial, dinamika politik, hingga tuntunan reformasi yang mempresentasikan suara rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami mengucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Di slide pertama ini, saya akan membahas hasil analisis kasus demonstrasi dan tunjangan DPR. Di kasus ini mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar 50 juta yang memicu demonstrasi. Aparat merespon dengan represif dan melabeli demonstran sebagai teroris. Sepertinya pemerintah perlu evaluasi kebijakan, beralih ke dialog, dan fokus pada masalah ekonomi. Selanjutnya ada hasil analisis peran intelijen TNI dan kronologi demonstrasi. Demonstrasi ini dipicu kenaikan tunjangan DPR dan kebijakan kontroversial lainnya. Aksi damai berubah picu dengan bentrokan kerusuhan. Ada dugaan provokasi yang memperkeruh situasi, diperlukan evaluasi serius dan komunikasi yang jelas. Selanjutnya ada hasil analisis dari kasus Ferry Irwandi dan intervensi TNI. Ferry Irwandi dilaporkan TNI karena konten yang dianggap mencemarkan nama baik. MK menyatakan TNI tidak berhak melaporkan kasus pencemaran nama baik. Kasus ini menyoroti kebebasan berpendapat dan peran militer dalam urusan sipil. Selanjutnya, di slide ini berisi wawancara Gatot Nurmantio, yang dimana Gatot Nurmantio membahas isu darurat militer dan tuduhan terhadap TNI, menyatakan operasi intelijen sah dan bertujuan menangkap provokator, menekankan pentingnya reformasi Polri yang humanis dan profesional. Selanjutnya ini berisi tentang pemikiran Cak Nun. Cak Nun menekankan perbedaan antara negara atau kedaulatan dan pemerintah atau pelaksana, mengajak pengelolaan negara berdasarkan nilai budaya dan spiritualitas, mengapresiasi peran TNI, dan menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijak. Selanjutnya di slide ini ada Tom Lembong dan abolisi. Tom Lembong menerima abolisi atau penghapusan proses hukum karena sistem hukum dianggap tidak bisa diandalkan. Berharap ini menjadi titik balik untuk membuka babak baru bagi Indonesia. Berkomitmen untuk fokus berkontribusi pada masa depan bangsa. Selanjutnya di sini ada kasus mafia migas dan Rizal Chalit. Membahas mafia migas Indonesia dengan fokus pada Rizal Chalit. Mengkritik perlindungan politik yang menghambat pemberantasan korupsi. Berharap pemerintah baru dapat bertindak tegas. Di slide terakhir ini ada tuntutan rakyat. Menyajikan tuntutan rakyat termasuk transparansi DPR, pembekuan kenaikan gaji, reformasi pendanaan partai, dan penghapusan privilege pejabat. Tuntutan ini mencerminkan keinginan akan keadilan, transparansi, dan reformasi politik. Demikian presentasi terkait kasus bisnis digital dan intelijensi bisnis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.